Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia dan masih dari turnamen online Champion Chess Tour seri keempat M-Chess Rapid 2023. Dan sepertinya Magnus Carlsen ini berpeluang sangat besar kawan untuk menjuarai seri keempat ini setelah Magnus Carlsen mengalahkan Abdus Satrov di partai final kemarin malam. Dan Magnus Carlsen akan melaju ke Grand Final. Tapi Abdus Satrov masih mempunyai kesempatan kawan turun ke bracket bawah dan nanti akan melawan salah satu pemenang antara Wesley So versus Iturrizaga ini. Setelah sebelumnya Wesley So mengalahkan Caruana dengan 2 kali kemenangan kawan, begitu juga ada kejutan Levon Aronian dikalahkan oleh Iturrizaga. Dan 2 pemain ini akan berhadapan dengan Nordic Abdus Satrov. Salah satunya tentu kawan. Dan nanti setelah bertarung antara Abdus Satrov ataupun salah satu pemenang ini kawan, nanti pemenangnya akan naik kembali untuk berhadapan dengan Magnus Carlsen di Grand Final. Oke, tentu saja permainan Magnus Carlsen yang akan kita ulas ini berhadapan dengan Abdus Satrov. Dan saya pilih game pertama diawali Abdus Satrov dengan pion D4. Kuda F6 oleh Magnus, ada kuda F3 mungkin berencana London System, gajah F4, Magnus membalas dengan pion G6, pion C4, pion D6, bermain dengan pertahanan India lama Magnus Carlsen, pion G3 berencana Viajento, pion C6, untuk mendapatkan kontrol kawan di baris kelima, juga buka akses bagi menterinya kalau mau keluar ke petak-petak gelap. Dibalas dengan gajah G2 persiapan rokade, dan Carlsen tidak melanjutkan Viajento. Tidak menginginkan rokade yang lebih cepat, sedikit menahan diri. Langsung keluar menyerang Menteri A5 skak. Blokade kuda C3. Ditekan dengan kuda E4. Magnus Carlsen di tahap pembukanya sudah mengindikasikan all out kawan untuk melakukan serangan sebelum Abdus Satrov melakukan serangan terlebih dahulu. Menteri B3 keluar backup kuda C3-nya. Setelah gajah G7 ini, Abdus Satrov rokade. Dan Carlsen bertukar kuda, pukul kuda C3, diambil balik menggunakan pion. Kalau menggunakan menteri ambil balik, tetap kawan, Magnus Carlsen tak segan-segan untuk bertukar menteri. Memang idenya Magnus Carlsen adalah merusak struktur pion putih sayap menteri. Ambil balik menggunakan pion, Abdus Satrov menginginkan menterinya tetap di atas papan, walaupun struktur pionnya rusak kawan. Di sini baru rokade Magnus Carlsen. Ada pion E4 untuk mendapatkan kontrol penuh petak pusat. Pion C5 tantang Magnus Carlsen. Ditolak mengeluarkan gajah ke petak F4 kawan. Kalau diterima di sini kemungkinan hitam tidak akan ambil pion yang di sini kawan. Ambil pion yang di sini, gampanglah pion yang bertumpuk seperti ini kawan. Gampanglah nanti bisa ditekan. Tapi di sini gajah F4 dipilih oleh Abdus Satrov. Magnus melanjutkan pengembangan kuda ke D7 dan ada gajah ke G5. Tekan pion di sini kawan. Benteng bergeser lindungi pion dan benteng F bergeser ke D1. Dibalas dengan langkah kuda ke B6. Coba tekan pion yang di sini kawan. Dan menteri ke B5. Sekarang Abdus Satrov menantang pertukaran menteri yang sulit untuk dihindari kawan. Kalau bergerak menteri ini ke peta A4, kemungkinan Abdus Satrov yang akan meladeni pertukaran menteri. Atau mungkin dengan pion D pukul pion C5 terlebih dahulu. Bisa jadi. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Memilih langsung pertukaran Magnus Carlsen, diambil balik oleh pion C. Dan kuda ini lompat ke A4, ganti tekan pion C3. Ada benteng AC1, kalau Stockfish menyarankan benteng D yang ke C1 kawan. Tapi memilih benteng AC1 tentu saja untuk menghindari diagonal ini juga. Untuk backup pion C3-nya juga. Gajah berkembang ke petak E6, ancam pion. Backup dengan benteng C2. Pion A6 tantang Magnus, ditolak gajah mundur ke F1, backup pionnya kawan. Dan di sini ada pion H6 terlebih dahulu. Usir gajah agar tidak mengincar pionnya kawan. Gajah ditarik mundur ke petak E3 oleh Abdus Satrov. Baru sekarang pion A pukul pion B5. Gajah ambil balik serang benteng. Dan benteng digeser ke C8 untuk memberikan dukungan. Awas ada discover di sini kawan. Harus berhati-hati benteng ini. Dan diantisipasi dengan benteng DC1 ditumpuk. Dan kuda ke B6. Buka akses benteng tekan pion A2. Di blokade dukungan dari gajah kawan dengan pion D5. Gajah mundur ke D7 menantang pertukaran. Abdus Satrov menolak. Lebih memilih dengan benteng B1 backup gajah dan mendapatkan lajur B kawan nanti. Di sini benteng C7 untuk backup gajahnya jika terjadi pertukaran masih cukup kuat kawan. Pion yang ada di petak B7 dari ancaman benteng ini. Kemudian kuda D2 lanjut Abdus Satrov. Di sini baru diawali Magnus Carlsen pertukaran gajah terang.
diambil balik oleh benteng, kemudian diikuti kuda mundur ke peta D7, coba reposisi kawan, mungkin ke peta E5 atau mungkin nanti mendorong pionnya maju, bergerak lagi ke peta C5. Kita lihat saja untuk menekan pion yang di sini. Benteng turun ke peta B3 lanjut up to start drop, dan di sini benteng A5 untuk mencoba menekan pion yang di sini kawan. Di sini ada pion C4 dan pion B6 lanjut Magnus. Berikan jalan bagi benteng kawan menekan pion A. Pion didorong terlebih dahulu untuk kosongkan ruang bagi benteng jika ingin backup pion A3-nya. Benteng ditumpuk. Pion ini sangat lemah kawan, membuat sibuk dua perwira untuk menjaga pion ini. Dan dipertahankan dengan benteng A2. Magnus kuda E5 menekan pion yang di sini, meninggalkan pion yang di sini. Up to start drop tidak tertarik ambil pion ini kawan. Backup pion C-nya. Kalau pion ini yang diambil, hitam juga ambil pion C4, baku hantam, baku hantam. Pion ini rentan jatuh. Kalau kalian pertahankan dengan pion F3, ada gajah D4, baku hantam, baku hantam. Dan coba lihat kawan, hitam juga punya pion bebas. Pion ini sangat kuat kawan. Dan putih lemah punya pion di lajur A ini, mudah ditekan juga nanti kawan. Bagaimana nanti hitam bermain dengan raja dan pion-pion sayap menterinya. Hitam dalam posisi yang lebih baik. Memilih dengan pertahankan pion C-nya terlebih dahulu. Kalau benteng hitam ambil pion yang di sini, bentengnya bisa mendapatkan pion yang di sini kawan. Magnus pertahankan pionnya terlebih dahulu. Benteng naik ke A6. Gajah F4 serang kuda. Kuda dipertahankan mundur ke D7. Benteng A2 yang terkuat tadi dengan kuda B1 kawan. Magnus membalas dengan langkah pion G5. Setelah gajah mundur, kuda kembali kawan, tekan pion yang di sini. Dan di sini pion F4. Dengan mendorong pion F4 ini kawan, pion E4 jadi lemah. Magnus bertukar perwira kawan, tapi untung satu pion, ambil pion yang ada di peta C4. Dan pion ini juga rentan jatuh di langkah berikutnya kawan. Kalaupun kalian dorong pion ini maju ke peta E5, di sini pion G pukul pion F4 kawan, dan pion G pukul pion F4, baku hantam di sini, baku hantam di sini, baku hantam di sini, tetap akan merugikan hitam kawan. Hitam akan unggul 2 pion. Up to start drop membahas dengan pion F pukul pion G5, Magnus Carlsen tidak baku hantam, tapi dorong pion maju ke peta H5. Kalau baku hantam pion yang di sini, mungkin gajah akan mencoba mendapatkan pion, tapi benteng bisa ambil pion E4. Hitam baik-baik saja. Tapi Magnus memilih untuk mendorong pion maju ke H5. Raja naik ke F2. Benteng mendapatkan pion E4. Magnus Carlsen unggul satu pion lagi kawan. Dan di sini ada raja F3. Benteng digeser lagi ke A4. Tekan pion. Gajah F4. Di sini dibalas dengan gajah D4 oleh Magnus. Kemudian gajah turun ke C1, pertahankan pionnya. Gajah ke E5. Di sini ada benteng E2, lanjut up to start drop. Raja mulai naik kawan ke G7. Pion H4, perkuat pion G5-nya. Raja naik ke G6. Benteng bergeser ke D3. Ada benteng bergerak ke G4 untuk menekan pion yang di sini. Raja bergeser ke G2, buka akses benteng menjaga pionnya kawan. Benteng D4 menantang pertukaran, baku hantam diambil balik menggunakan pion. Kenapa tidak ambil balik menggunakan gajah saja kawan, agar struktur pionnya masih solid? Karena di sini pion bisa jatuh kawan. Oleh karena itu ambil balik menggunakan pion agar putih tidak mempunyai kesempatan menusuk ke baris ke-7. Benteng C2. Di sini ada benteng A5. Ada benteng bergerak di baris ke-7. Benteng C5 menantang pertukaran. Kalau tidak diambil gajah jatuh kawan. Terjadi pertukaran. Baru sekarang diambil balik menggunakan pion D. Struktur pionnya pulih. Ada 2 pion bebas kawan. Lajur C dan lajur D. Sulit dihentikan lagi. Raja F3, Raja F5. Setelah bermain dengan pion A4, up to start drop langsung menyerah juga di langkah ke-50. Sulit menghentikan 2 pion bebas yang saling terkoneksi ini kawan. Tak perlu saya lanjutkan lagi. Kalian pasti sudah jago. Kalau sudah unggul seperti ini, kecuali kalian ngantuk atau mabuk, kalian tidak bisa fokus lagi. Kalian bisa kalah juga. Tapi ya dengan 2 koneksi pion seperti ini, sangat mudah. Putih tidak mempunyai kesempatan dengan pion-pionnya di lajur A ataupun di lajur D. Bisa dihentikan oleh pion hitam ini kawan.
Oke, itulah kawan game pertama antara Magnus Carlsen versus Abdus Satrob. Pada game kedua Magnus Carlsen gantian pegang putih menang kawan. Kemudian pada game ketiga beragremis. Magnus Carlsen lolos ke Grand Final. Masih menunggu antara pemenang antara Wesley So Iturizaga ataupun Abdus Satrob untuk kembali naik ke bracket atas. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Kita tunggu saja kawan. Rasanya sih Magnus Carlsen yang akan keluar sebagai juaranya seri keempat ini. Lagi panas-panasnya Magnus Carlsen minggu-minggu ini kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.